Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Sahabat budidaya, salah satu yang akan dapat membantu kita untuk meningkatkan profitability atau keuntungan dari bisnis, dari usaha atau dari budidaya ikan nila ini adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Yang pertamanya tentunya bagaimana kita mengevaluasi cost atau biaya dari produksi yang sudah dijalankan. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut kita melakukan langkah-langkah efisiensi. Nah, dalam video kali ini kami akan mencoba untuk melakukan satu langkah efisiensi dalam rangka meningkatkan keuntungan dari usaha budidaya ikan nila kami. Apa yang kami lakukan adalah melakukan efisiensi dari penggunaan dari biaya listrik yang kami keluarkan selama ini, ya. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan mesin-mesin aerator yang kami gunakan di beberapa titik kolam Pandawa Fisheries. Ya. Saat ini seperti yang ada yang bisa sahabat saksikan di dalam layar, ini adalah kolam budidaya kami di satu titik, ya, di mana dengan untuk membudidayakan kolam bioflok di kolam-kolam kami ini, kami menggunakan dua mesin aerator yang secara terpisah. Satu aerator untuk kolam yang di atap dan satu aerator lagi di kolam yang tidak diberikan atap. Masing-masing 2 HP, ya. Sehingga diharapkan pada saat awal kami membangun kolam ini, diharapkan dapat mensuplai oksigen untuk kolam-kolam kami. Nah, namun dengan berjalannya waktu, kami menghitung kembali berapa titik yang ada di kolam ini. Setelah kami hitung, ternyata di kolam ini ada sekitar 300 titik, ya, 300 titik aerasi untuk mensuplai oksigen dari dua area kolam ini, ya. Nah, kalau dilihat kalau kita hitung, maka sesungguhnya penggunaan dua mesin aerator ini cukup berlebihan. Nah, kenapa? Karena saat ini kami tidak menggunakan inverter yang bisa mengatur kecepatan dari dinamo yang digunakan, yang secara otomatis akan mengatur biaya tentunya berkaitan dengan listrik, ya. Jadi di titik yang satunya lagi kami mempunyai kolam yang rencananya memang kami akan membuat sekitar 28 sampai 30 kolam diameter 4, ya. Namun dengan berjalannya waktu, sebagian lahan yang di pinggir jalan kami gunakan untuk membuat kafe dan resto, Pandawa Cafe dan Resto. Sehingga apa? Sehingga kolam yang ada di sana itu hanya sebanyak 18 kolam, terdiri dari 16 kolam diameter 4 dan 2 kolam diameter 5. Karena pada saat awal kami membangun kolam yang di titik sebelah sana itu, kami sudah rencanakan untuk jumlah yang cukup banyak, yang lebih dari 20, ya. Maka kami waktu itu mempersiapkan aerator supercharge-nya AMR 1500 3 HP dengan kebutuhan listrik sebesar 2200 watt, ya. Dan pada saat itu untuk efisiensi biaya waktu itu kami tidak menggunakan inverter, ya. Sehingga apa? Pada saat kami mencolok listrik untuk supercharge tersebut, langsung memakan 220 watt listriknya. Nah, hal tersebut tentunya pemborosan yang sangat besar, ya. Kalau kita hitung 18 kolam, sesungguhnya cukup dengan 2 HP, ya. Nah, sehingga biaya listrik sangat tinggi, ya. Di sisi lain kami tidak bisa mengatur listriknya dengan menggunakan inverter, karena saat ini kami tidak menggunakan inverter. Langkah yang paling gampang sesungguhnya adalah kami
memasang inverter di sana tentunya. Namun demikian, pada saat awal kami membeli supercharge tersebut, supercharge AMR 1503 HP tersebut itu satu pas, ya, sehingga untuk menambahkan inverter, kami harus melakukan pembelian dinamo, pembelian penggeraknya yang 3 HP dengan 3 pas. Nah, kemudian membeli lagi inverter sehingga bisa digunakan di dalam supercharge tersebut. Nah, itu tentunya biaya yang sangat besar ya, perhitungan sekitar 7 jutaan itu. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk memindahkan aerator supercharge 3 HP ya di lokasi Pandawa Cafe dan Resto, kami pindahkan ke lokasi yang ini ya. Karena menurut perhitungan di atas kertas kami adalah mencukupi untuk kebutuhan oksigen dari kolam-kolam kami yang ada di titik yang ini. Oke, nah bagaimana proses tersebut kami lakukan? Sahabat semuanya dapat saksikan di dalam video kami ini. Mudah-mudahan dengan pemindahan ini, berdasarkan perhitungan kami bisa melakukan efisiensi. Di sana kami bisa di sini kami bisa efisiensi listrik dari 3.000 menjadi 2.200 ya. Jadi sekitar 789 watt. Yang di sana kami juga bisa menurunkan 750 watt. Jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil ya, sehingga biaya listrik kami bisa menurun. Nah, itulah salah satu cara kami untuk dapat meningkatkan profit dari budidaya ikan nila kami. Baik sahabat semuanya, mari kita saksikan video ini.
Oke sahabat budidaya semuanya, alhamdulillah tidak ada sia-sia dalam satu perjuangan. Hari ini kami melakukan perubahan ya, atau perbaikan di dalam instalasi aerasi kami ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Alhamdulillah apa yang kami lakukan hari ini membuahkan hasil ya. Jadi proses perubahan atau perbaikan proses aerasi yang ada di kolam Pandawa kami berhasil dilakukan perubahan, sehingga apa? Sehingga yang pertama, aerasi tetap berjalan secara sempurna di masing-masing kolam ya. Yang kedua, aerator yang selama ini kami gunakan sebanyak 3 buah, yaitu 1 buah Supercharge AMR 1500 3HP dan 2 buah aerator Supercharge AMR 500 2HP ya. Saat ini ya, kami cukup menggunakan 2 aerator, yaitu 1 Supercharge AMR 1500 3HP dan 1 Supercharge AMR 500 2HP. Dampaknya apa? Tentu dampaknya kepada penurunan biaya. Berapa penurunan biaya yang dapat kami efisiensikan, yang dapat kami sisihkan ya. Di kolam yang pertama kami telah mengurangi konsumsi listrik kami ya, dari 2200 watt menjadi 1500 ya. Jadi terjadi penurunan sebesar 700 watt ya. Dapat kita bayangkan 700 watt dikali 24 jam dikali 30 hari dalam 1 bulan dikali 4 bulan, jumlahnya cukup lumayan ya. Sekitar sebulannya kita saving 700.000 dikali 4 28 juta. Untuk kolam yang satu ini ya, dimana kami sebelumnya menggunakan 2 buah Supercharge AMR 500 ya, sehingga kebutuhan konsumsi listriknya 3000 watt ya.
sekarang hanya menggunakan satu supercharge AMR 1500 3 HP dengan konsumsi listrik 2200, sehingga selisihnya adalah 800 watt lebih mirip juga. Jadi dengan proses perbaikan yang kami lakukan, kami bisa saving ya satu siklus atau sekitar 5,5 sampai 6 juta. Insya Allah perbaikan akan terus kami lakukan untuk dapat menurunkan biaya operasional kami, sehingga keuntungan menjadi lebih baik lagi. Demikian sahabat semuanya, tetap melakukan perbaikan, tetap melakukan perubahan untuk menuju yang jauh lebih baik lagi. Salam budidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.